الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قد قال تعالى في آيته الكريمة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarakat muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap dan jamaah pengurus dan jamaah Masjid Jami Al-Munawwarah, bil khusus yang hadir taklim pada malam ini yang saya hormati dan yang saya muliakan. Mudah-mudahan dengan bertaklim kehidupan kita mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, salawat serta salam mari kita sanjungkan hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kajian kita pada malam ini melanjutkan metodologi Al-Quran dengan pembahasan surah Al-A'raf di ayat 128. Surah Al-A'raf di ayat 128 yang diawali dengan kalimat qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru. Silakan dicari dan diperhatikan, dan kita buka saja kali ini dengan sama-sama membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga dengan asbab membaca Fatihah Allah berkenan mengampuni dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu kita. Amin. Terutama untuk kedua orang tua kita, keluarga kita, saudara-saudara kita muslim dan muslimah yang sebagian besar mereka sudah ada di alam barzakh. Semoga diampuni semua dosa dan kesalahannya oleh Allah dan terima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk kita yang masih hidup dengan niat akan selalu hadir di majelis taklim, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita banyak umur yang dihiasi dengan sehat walafiat, dihiasi dengan rezeki yang luas, dan saudara-saudara kita yang baru saja menyelesaikan ibadah hajinya menuju pulang ke kampung halamannya masing-masing, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa baca Rasulullah wa arti mu'alif hadha tafsir wa bisir al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silahkan diperhatikan Al-A'raf 128. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده. Yang perlu diperhatikan dalam bacaan tadi diantaranya adalah Qala Musa liqaumihi ista'inu. Biasanya hak domir itu menjadi manusia dibaca panjang. Namun di dalam ayat ini tidak boleh dibaca panjang karena alasannya ke depannya alif dan sinnya mati, maka tidak boleh dibaca panjang. Nah ini Najib juga senada dengan pendidikan sosial, dengan hukum sosial. Artinya tidak boleh memanjangkan hak karena kedepannya ada huruf mati. Tidak boleh kita berpesta di atas penderitaan orang lain. Dan ada yang mati, maka hanya tidak boleh dipanjangkan. Ista'inu billahi wasbiru Innal arda lillahi yurithuha man yasha' mad muttasil man yasha'u min ibadi nun mati ketemu huruf ain itu hukumnya idhar, dan idharnya idhar al-qib. Nah berbeda dengan hi dalam kalimat in ibadi, karena kedepannya huruf hidup, wawnya hidup, maka kalau diwasol boleh dibaca panjang min ibadihi wal hi, boleh dibaca panjang, boleh berpesta karena tetangganya hidup. والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. Kalau saya tanya hukum, belum mati ketemu pasti jawabnya hukumnya iqlab. Namun membaca iqlab itu yang masih ada keliru. Membaca iqlab itu bukan menekankan kepada suara mim 100%, bukan mim, bukan. Tetapi pelan-pelan. Di dalam tajwid mengatakan warabibul iqlabu inda ba'i miman bilqunnatin ma'al ikhfa'i. Jadi iqlab itu ada ikhfa'nya, maka yang benar bukan mim tapi mim, ada ikhfa'nya dulu, ada dengungnya dulu. Wa min ba'di ma ji'tana قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون وإذا جاء wajib muttasil, panjangnya nomor wajib harus. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه
ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Hadirin, itulah ayat-ayat yang akan kita pelajari pada malam ini. Silahkan diperhatikan sekali lagi, akan saya baca ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi والعاقبة للمتقين. قالوا ولنا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعلمون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Baik, mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa liqaumihi ista'inu billahi wasbiru innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون.
وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. قالوا أوتينا من قبل أن تأتينا ومن بعد قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فانظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وإذا جاءهم موسى قالوا وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها kami lagi. Bismillahirrahmanirrahim. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوتينا قبل أن يأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يتذكرون. وإذا جاءهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وفوق الله العليم. Atin kaum sedikit rahimakumullah untuk selanjutnya. Silakan diperhatikan, akan dijelaskan arti dan makna dari ayat-ayat yang kita baca tadi. Mudah-mudahan ini juga sebagai tolak ukur dalam kehidupan kita.
Dari ayat-ayat sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Nabi Musa bersama kaumnya itu dicaci, dimaki, dimusuhi oleh Firaun. Bahkan sampai di ayat 124 Nabi Musa dan kaumnya diancam oleh Allah, la'uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Kaum Nabi Musa dipotong tangan kirinya dan kaki kanannya, dipotong tangan kanannya dan kaki kirinya, setelah itu disalib juga oleh Firaun. Dalam keadaan itu mereka semua mengadu kepada Nabi Musa. Apa jawaban Musa? Wa qala Musa, dan Nabi Musa pun berkata liqaumihi, kepada kaumnya, ista'inu billah, sebaiknya kita minta pertolongan kepada Allah. Ini langkah terakhir. Berbeda dengan Nabi Muhammad mengadakan peperangan Uhud, mengadakan peperangan Khandaq dan lain sebagainya, karena lawan Nabi Muhammad adalah kelompok-kelompok kecil. Nabi Musa lawannya adalah Fir'aun, Ramses, dan itu sudah keturunan ketiga raja yang zalim dan jahat. Artinya tidak mungkin Musa dan kaumnya memerangi secara fisik. Maka Nabi Musa mengajukan ista'inu, minta tolonglah kalian billahi, kepada Allah, wasbiru, dan bersabarlah. Begitulah dalam kehidupan kita. Ketika kita dihadapkan oleh Allah dengan permasalahan yang besar, yang tidak logis menurut kita, yang tidak masuk akal menurut kita, tidak mungkin menurut logika kita, maka cara satu-satunya ista'inu billah, minta tolonglah kepada Allah. Kalau pertolongan Allah sudah turun, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tidak ada yang mustahil kalau Allah sudah berkehendak. Karena sesungguhnya minal ardillah, sesungguhnya bumi ini semua milik Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu pasti terjadinya masih di atas muka bumi. Apapun yang terjadi terhadap urusan kita, pasti urusannya urusan dunia. Sedangkan bumi dan dunia itu lillahi, ciptaan Allah, milik Allah. Dan Allah akan mewariskan, dan Allah akan memberikan, dipusatkan bumi itu buat siapa? Mayyasha'u min ibadihi, bagi orang-orang yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya Allah. Di ayat lain Allah berfirman, innal arda
yarisuha ibadiyas sholihun, sesungguhnya bumi ini akan dipusakakan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Senada dengan ayat ini, Allah tutup ayat 128 ini dengan wal aqibatul lil muttaqin, dan kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau ingin mendapatkan kebahagiaan di bumi, kebahagiaan di dunia, mari kita ciptakan keluarga kita, keluarga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena banyak sekali janji Allah akan membahagiakan orang yang bertakwa, di antaranya ayat ini. Ayat lain mengatakan mayyattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Di ayat lain walau kana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, dan lain sebagainya. Banyak dari Allah yang menyatakan bahwa kebahagiaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Namun saya ingin meluruskan pandangan Bapak dan Ibu yang selama ini keliru. Kita semua seringkali minta rezeki kepada Allah. Jawab pertanyaan saya, gak usah malu-malu, salah juga apa-apa, masih belajar ini. Menurut pandangan Ibu dan Bapak, yang namanya rezeki itu apa? Pak, menurut pandangan Bapak, yang namanya rizki dari Allah itu bentuknya apa? Uang, sehat, Bu, sama dengan Bapak-Bapak, sama sehat. Pada umumnya orang menjawab sama dengan jamaah Masjid Al-Munawwarah. Jawabannya, yang dimaksud rezeki itu apa? Jawabannya uang. Jawabannya duit. Sehingga timbul pepatah, emak-emak yang sekarang, janda-janda yang sekarang, jadi suami itu katanya gak perlu muda, gak perlu ganteng, yang penting banyak duit. Suami pulang seminggu sekali juga gak apa-apa, yang penting sering ngasih duit. Sampai suami gak pulang pun sebulan gak apa-apa, yang penting ngirimin duit. Sebenarnya banyak yang dibutuhkan dari suami itu bukan suaminya, tetapi begitu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Orang bijak mengatakan sebenarnya yang dimaksud rezeki itu, yang Ibu Bapak tadi jawab, rezeki adalah duit. Uang itu, harta itu adalah rezeki yang paling rendah. Rezeki yang paling rendah itu adalah uang. Karena setiap orang bisa mencari uang. Maka rezeki yang paling rendah yang bisa diperoleh oleh siapapun yaitu uang, paling rendah. Tetapi sebenarnya rezeki yang paling tinggi adalah sehat. Orang nggak punya
punya duit, pengen makan, masih bisa minta nggak sama saudara? Masih bisa pinjam nggak sama tetangga? Masih bisa ngorek-ngorek nggak kulit nyari botol aqua buat makan? Bisa ketemu. Tapi kalau kita sakit, bisa pinjam sehat tidak sama saudara? Bisa ngutang sehat tidak sama tetangga? Nggak bisa. Maka sehat itu adalah rezeki tingkat tinggi. Tetapi rezeki yang afdol adalah punya anak soleh dan solehah. Itu rezeki yang afdol di atas segalanya. Boleh jadi kita uang punya, tapi boleh jadi kita uang punya, badan sehat, tapi anak kita berurusan dengan polisi, berurusan dengan narkoba, berurusan dengan judi online dan lain sebagainya. Bisa nikmat hidup seperti itu? Tidak. Rezeki yang paling afdal memiliki anak soleh dan solehah. Mudah-mudahan ibu dan bapak yang ngaji anaknya menjadi anak soleh dan solehah. Rezeki yang paling sempurna adalah mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang sulit dicapai. Maka kita harus bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah amal ibadah kita ini sudah membuat Allah ridho kepada saya atau belum? Itu yang harus dipertanyakan. Mudah-mudahan dengan seminggu sekali takbir di Masjid Jami Al-Munawwarah, kebetulan malam Sayyidul Ayyam, malam mulia, malam yang baik, Allah ridho kepada kita semua. Al-aqibatu lil muttaqin. Qalu, umat Nabi Musa berkata, wahai Tuhan Musa, udhina min qabli, kami sudah disakiti, kami sudah dicaci, kami sudah dimaki min qabli an ta'tiyana, sebelum Tuhan Musa datang kepada kami. Bahkan wabimbak dimajitana, setelah Tuhan Musa datang kepada kami, sebelum dan setelah Tuhan Musa datang kepada kami, tetap kami disakiti oleh Firaun. Qala, ini Nabi Musa ya. Ternyata Musa pun menjawab, mendoakan kehancuran bagi musuh-musuh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Asa rabbukum ayyuhlika aduwakum wa yastakhlifakum fil ardi wa yanzur kaifa ta'malun. Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh-musuhmu dan menjadikan kamu khalifah di buminya, maka Allah akan melihat bagaimana perbuatanmu. Kali lagi, Allah akan menjadikan khalifah pengganti Fir'aun kepada umat Nabi Musa. Cuma pertimbangannya tak malu perbuatanmu, pertimbangannya ibadahmu. Apapun yang kita inginkan, dahulukan ibadah kepada Allah sebagaimana tuntunnya di dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu dulu, baru wa iyyaka nasta'in. Nah, setelah Nabi Musa berdoa dengan doa tadi, mudah-mudahan Allah menghancurkan musuh-musuhmu, langsung doanya Nabi Musa dijawab. Kenapa langsung doanya Nabi Musa dijawab? Karena Nabi Musa dan kaumnya pada
pada saat itu berada di kelompok yang dizalimi oleh Firaun, dibunuh, disalib oleh Firaun. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ittaqillaha da'watul zalim, takutlah kepada Allah, jangan sampai orang yang dizalimi kamu berdoa kepada Allah. Karena salah satu doa yang cepat diijabah oleh Allah adalah da'watul mazlum, doa yang disakiti. Apalagi orang yang disakiti, orang yang dekat dengan Allah. Walaupun orang itu tidak berdoa kepada Allah, tapi Allah tahu orang yang disayang Allah disakiti. Maka laqad akhadna, dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dengan apa? Bisinina, dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang. Dikatakan dalam tafsir lain, kemarau yang melanda Firaun itu terjadi selama 7 tahun berturut-turut tidak turun hujan. Subhanallah. Kita kemarin kemarau berapa bulan, bagaimana panasnya Indonesia? Baru bulanan panasnya sudah mencapai 37-38 derajat. Bagaimana dengan di zaman Firaun yang kemaraunya sampai 7 tahun berturut-turut, berapa derajat panas? Dengan itu wanaqsi minas sama, buah-buahan pun menjadi kurang karena tumbuh-tumbuhannya pada mati dengan kemarau yang berkepanjangan, maka buah-buahan pun kurang. Tujuannya apa? La'allahum yadzakkarun, supaya mereka ingat bahwa mereka selama ini berbuat kesalahan kepada Musa. Maka sampai sekarang ada aturan hukum, kalau kita kemarau berkepanjangan, kita diajarkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Dan sholat istisqa itu mirip dengan sholat Idul Adha. Cuma bedanya kalau dalam sholat Idul Adha, setelah takbir yang pertama, takbiratul ihram, dilanjutkan dengan takbir 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Tetapi dalam sholat istisqa dilanjutkannya dengan astagfirullahaladzim 7 kali, di rakaat yang pertama 5 kali, di rakaat yang kedua. Begitu juga dalam khutbah pertama 9 kali astagfirullahaladzim, khutbah yang kedua 7 kali. Kenapa diganti dengan astagfirullahaladzim berbeda dengan Idul Adha? Karena memang kasusnya berbeda. Idul Adha manusia dalam keadaan senang, gembira, riang dan bahagia karena nyate, maka menyebut nama Allah, Allahu Akbar. Tapi dalam surat istisqa, manusia harus menyadari kenapa tidak turun hujan, karena Allah memandang sudah terlalu banyak perbuatan dosa manusia yang dilakukan di atas muka bumi ini. Maka kita dianjurkan bukan untuk Allah Akbar, tapi astagfirullahaladzim. Bahkan ketika kemarau juga terjadi, ba'idahnya asmul hasanah, apabila Firaun dan anak-anak buahnya mendapat kenikmatan al-khizyy wal ghina, maka Firaun dan anak buahnya mengatakan, qalu lana hadi, inilah karya kami, nastaiquha wa lam yashkuru alaiha.
tanda-tanda Fir'aun ketika mendapat kenikmatan kesuksesan, dia tidak pernah syukur kepada Allah. Jangankan syukur, ingat pun tidak pernah. Ketika ditanya, jawabannya, ini adalah karyaku sendiri. Ternyata sifat Fir'aun sampai sekarang masih banyak di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Saya sering menyaksikan berita seorang pengusaha muda yang sukses ditanya oleh wartawan dengan kata-kata, tolong bos bagi kunci suksesnya. Apa jawabannya pengusaha muda? Jawabannya, ini usaha saya, ini saya, karena saya orang rajin, karena saya orang kreatif, karena saya semua karena saya. Nyaris tidak menyebut Allah. Itu sifat Fir'aun. Qalu lana hadi. Tetapi itu sibuk sayi'ah. Dan kalau mereka dilanda keburukan, maka yang Nabi Musa, mereka membuat Musa menjadi bantalan, melempar kejelekan ini dengan kata-kata gara-gara Musa, mohon maaf, dan pengikut-pengikutnya. Ketika kejelekan diselerkan kepada orang lain, dilemparkan kepada orang lain, ditudingkan kepada orang lain, ini salah satu sifat Fir'aun. Alah, ketahuilah, inna ma'ta'iru minallah, sesungguhnya terjadi semua itu atas kehendak Allah, walakin aktsarahum la ya'lamun, tetapi mereka kebanyakan tidak tahu, tidak paham, tidak ngerti. Bahkan mereka ketika mendapat dakwahnya dari Nabi Musa, mereka menjawab, qalu mahma ta'ti nabi, bagaimana kamu mendatangkan keterangan kepada kami min ayat intasharan Nabi untuk mensihir kami dengan ayat Musa. Famanah kami ini, kami adalah orang-orang yang tidak akan pernah beriman kepada Musa. Subhanallah, begitu kerasnya hati mereka. Maka karena kerasnya hati mereka, tidak menerima dakwah Nabi Musa, tidak menerima ayat Allah. Selanjutnya di ayat 133, fa'arsalna alaihim tufana wal jarada wal qummala wad difati wad dama ayatin mufassala fastakbaru wa kanu qaum mujrimin. Allah putus kepada negara tufan, angin topan, dan kawanan belalang, kutu, kodok, darah, dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk malam ini cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.